Shalom. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus pada saat pagi hari ini untuk segala kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti lewat Zoom, kita sudah ada di minggu keempat, berarti kita akan ada di pembahasan tentang penderitaan Yesus bagian yang keempat, dan inilah bagian terakhir. Sebelum nanti kita akan melihat bersama-sama bagaimana Tuhan Yesus, ya, bagaimana Tuhan Yesus menebus dosa kita di atas kayu salib. Ya, kita melihat bagaimana penderitaan Yesus, dan sebelumnya kita akan baca firman Tuhan dalam Mazmur pasal 22. Mazmur pasal 22 ayat ke-13 sampai 21. Ya. Mazmur pasal 22 ayat 13 sampai 21. Saya akan membacakan untuk kita semua. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kalau takkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing. Oke. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak penafsir setuju bahwa Mazmur 22 ini menubuatkan tentang penderitaan Yesus atau penderitaan Mesias yang akan datang, yaitu Yesus, menggambarkan bagaimana penderitaan secara spesifik tadi di ayat 13 sampai 21 ini, ya, tentang penderitaan Yesus pada saat dia dipaku di atas kayu salib sampai kepada penyalibannya. Dan kita mau lihat rangkaian-rangkaian peristiwa penderitaan yang dialami oleh Yesus. Minggu lalu kita sudah sama-sama belajar bagaimana Yesus ada di hadapan Pontius Pilatus, ya. Dia dicambuk, dipasang mahkota duri, sampai kepada dia harus berjalan kurang lebih 1 kilometer menuju Golgota. Ya, itu sudah kita pelajari di minggu lalu tentang penderitaan itu. Nah, ketika sudah sampai di Golgota, setelah Yesus diarak, ya, pada saat itu konsep pemerintahan Romawi agar banyak orang tidak meniru perbuatan jahat yang dilakukan oleh seorang penjahat adalah mengarak, ya, mengarak dulu keliling baru ke tempat penyaliban. Tempat penyaliban Tuhan Yesus ada di Bukit Golgota. Ya. Setelah sampai di Bukit Golgota, apa yang terjadi di sana? Sebuah kayu vertikal sudah tersedia dan diletakkan di tanah. Sebuah lubang, ya, sebuah lubang sudah tersedia untuk menancapkan salib itu. Salib yang harus, ya, menjadi tempat Yesus dihukum. Ya. Nah, kita mau lihat satu persatu bagaimana hal terjadi, ya. Tuhan Yesus yang tubuhnya sudah tercabik-cabik akibat cambukan yang minggu lalu saya sampaikan, berisi dengan besi, logam-logam yang tajam yang diruncingkan, bahkan ada juga tulang-tulang hewan yang sudah diruncingkan, itu yang sudah mencabik tubuh Yesus sampai benar-benar hancur, ya. Tiba saatnya dia harus dipaku, ya, dipaku di kayu salib. Banyak
anggapan-anggapan bahwa yang dipaku itu adalah di pergelangan tangan. Jadi dipaku di pergelangan tangan ini, pergelangan tangan Tuhan Yesus. Tapi juga ada anggapan-anggapan yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus dipaku di telapak tangan lalu tangannya diikat, gitu ya. Ya, bagaimana anggapan itu? Yang pasti bahwa paku salib itu menghujam tangan Tuhan Yesus. Ya. Ada anggapan mengapa dikatakan di pergelangan tangan? Karena kalau misalnya dipaku di telapak tangan, itu akan menghancurkan dan terlepas dari salib. Namun pendapat itu didukung dengan sebuah fakta bahwa di bagian vertikal salib Yesus itu ada sebuah penahan untuk pinggul, sehingga paku yang ada di telapak tangan tidak sampai memutuskan telapak tangan Tuhan Yesus, ya. Jadi pendapat pendukungnya seperti itu. Ya, tapi apapun bagaimanapun kisahnya, ya, kita terima saja. Apakah di pergelangan tangan? Karena kalau misalnya di pergelangan tangan itu tidak akan pernah putus, karena di sini ada tulang yang akan menahan bobot tubuh, gitu ya. Oke, tapi kita mau sepakati dulu saat ini itu ada di telapak tangan, ya, ada di telapak tangan. Makanya ketika Thomas pada saat Yesus bangkit, ya, pada saat Yesus bangkit, Thomas yang tidak percaya kata, aku tidak akan pernah percaya sebelum aku mencucukkan tanganku ke tangan Tuhan Yesus. Ya, jadi kita sepakati dulu bahwa paku itu ada di telapak tangan. Dan tangannya terikat di bagian yang horizontal, ya, supaya untuk menahan tidak sampai putus ini, ya, telapak tangannya, dan didukung dengan penahan, ya, penahan di bagian vertikal salib itu. Kita setuju di situ dulu. Nah, kalau kita lihat di film The Passion of the Christ, ya, di sana kita lihat bagaimana proses pemakuan tangan Tuhan Yesus. Tangan yang kanan itu dipaku, tangan yang sebelah kiri dipaku dulu, terlebih dahulu. Dan di bagian horizontal itu sudah ada lubang. Ya, sudah ada lubang untuk mengaitkan pakunya. Ya, untuk mengaitkan pakunya. Dan ketika akan memaku bagian kanan, kalau kita lihat di film itu, ya, tangan Tuhan Yesus dipaksa tertarik, ya, dipaksa untuk ditarik supaya pas ke lubang yang sebelah kanan. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana penderitaan yang luar biasa yang harus dialami oleh pada saat itu. Sampai tadi dikatakan, ya, di ayat yang ke-15, seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Bapak Ibu bayangkan saja bagaimana ketika tangan Tuhan Yesus sebelah kanan itu harus ditarik, ada kemungkinan tulang bisa lepas dari sendi karena dipaksa tarik supaya pas ke lubang kayu yang horizontal sebelah kanan itu. Sungguh rasa sakit yang tidak bisa saya bayangkan, ya. Bagaimana sakitnya yang harus dialami Tuhan Yesus pada saat itu. Lalu kemudian kakinya juga dipaku dalam posisi tertekuk karena untuk menopang tubuhnya. Dan tahukah ada fakta lainnya, yaitu kayu yang digunakan pada saat itu adalah kayu kasar. Bukan kayu yang halus yang udah dihaluskan terlebih dahulu, tapi itu adalah kayu kasar yang benar-benar sudah diambil dari pohonnya, langsung dijadikan kayu salib. Kita bayangkan saja bagaimana yang dialami oleh Yesus pada saat itu ketika ia harus disalibkan, ya. Dia direbahkan di salib terlebih dahulu, ya. Dan bagaimana kayu kasar itu
harus mengenai luka yang ada di sekujur tubuh Tuhan Yesus. Makanya ada sebuah lagu yang mengatakan, ya, pada satu bukit, di Bukit Golgota, lalu di sana disampaikan bahwa sepotong kayu kasar. Lagu itu ya, bagaimana kayu kasar itu ya sangat pedih, perih. Kita aja yang mungkin pernah kena luka di bagian tubuh kita, lalu nggak sengaja kena bagian kasar meja kah atau apa, itu udah sakit banget. Dan bagaimana Tuhan Yesus selama berjam-jam harus ada di kayu kasar itu. Penderitaan yang tidak bisa sama sekali saya bayangkan bagaimana yang harus dialami oleh Tuhan Yesus. Saya pernah patah kaki, ya, seperti yang pernah saya saksikan di sharing kita, ya. Saya pernah patah kaki lalu dibawa ke tukang urut pada saat itu, dan akhirnya nyambungnya nggak benar, dan lalu harus dioperasi. Bukan hanya dioperasi saja, karena tulangnya itu tidak nyambung dengan bagus, dia harus dipatahkan lagi. Dipatahkannya bukan dalam hitungan jam, tetapi hitungan 2 minggu. Bagaimana caranya? Di tumit saya itu dilobangin, dibor, ya, lalu dipasang sebuah besi, ya, sebuah besi yang menancap dari tumit ke tumit gini, ya. Kalau ini tumit kaki, jadi besinya seperti ini, itu yang dipasang di kaki saya. Lalu dipasang lagi pemberat timbangan yang dulu, tau gak sih? Kalau timbangan yang tradisional yang pakai besi itu, ya, itu yang dipasang di besi yang ada di tumit saya. Dan kaki saya digantung selama 2 minggu. Dan bebannya dari 3 kilo sampai, kalau tidak salah hari itu sampai 7 kilo. Ya. Dan dari situ saya bisa merasakan bagaimana sakitnya sebuah besi, ya, sebuah besi menusuk ke tumit saya. Selama 2 minggu kaki saya digantung supaya patah lagi tulang yang nyambungnya nggak benar itu, yang dislokasi, ya. Bapak bisa bayangkan, ya, di dalam tumit itu ada daging, dan di antara daging itu sudah ada besi. Kalau saya terlalu majuin kaki saya, itu berasa sekali tuh daging menyentuh ke besi. Itu perihnya minta ampun. Ya, itu perihnya minta ampun. Itu perihnya luar biasa. Kalau saya mundurin lagi, kena lagi ke besi yang bagian depan kaki saya, telapak kaki saya yang depan, itu juga perihnya minta ampun. Di situ juga saya bisa membayangkan penderitaan yang dialami oleh Yesus pada saat itu ketika tangannya dipaku, kakinya dipaku, dengan kondisi tubuh yang sudah hancur, ya, kondisi badan yang udah nggak tahu lagi bagaimana bentuknya, seperti yang dikatakan oleh Yesaya minggu lalu, ya. Itu perihnya sangat luar biasa. Sakit itu sangat luar biasa, ya. Nah, itu yang dialami oleh Yesus. Nah, fase berikutnya adalah ketika kayu salib itu akan didirikan. Ya, fase berikutnya adalah ketika kayu salib itu akan didirikan. Sebelum didirikan, ya, sebelum kayu salib itu didirikan, salibnya dibalikan dulu, supaya bisa membengkokkan paku di bagian belakang salib Tuhan Yesus, ya. Bisa bayangkan, ya, bagaimana sakitnya pada saat itu. Tangan sudah dipaku, lalu dibalikan. Salibnya itu dibalikan, bukan dibalikan dengan pelan-pelan gitu, ya. Kalau pelan-pelan mungkin, ya, walaupun itu sudah sakit sekali, tapi dijatuhkan secara tiba-tiba, secara kencang, sampai badan Tuhan Yesus harus tertungkap.
Setelah selesai setelah pakunya selesai dibengkokkan, salibnya dibalikan lagi. Dan ada pendapat yang mengatakan bahwa hukuman Romawi pada saat itu bisa berapa kali itu dibolak-balik salibnya, dipermainkan. Tuhan Yesus tidak bisa mengandalkan tangannya ke tanah untuk menahan, karena tangannya sudah tersalib, sudah terpaku. Makanya di Yesaya minggu lalu yang disampaikan, ia seperti anak domba yang keluh, yang tidak bisa teriak, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kondisi itu yang dia alami oleh itu. Setelah selesai dibolak-balik, saatnya salib itu didirikan. Pada saat didirikan juga bukan dengan pelan-pelan, dengan halus, tapi didirikan sama seperti ketika membalikan, dengan sekonyong-konyong tiba-tiba, dan akhirnya salib itu turun ke lubang yang sudah disiapkan dengan begitu kencang. Penderitaan yang tidak bisa saya bayangkan, apa yang harus dialami oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Ya. Dan setelah itu, Yesus harus bertahan di atas kayu salib itu selama beberapa jam, sampai jam 3 sore dicatat dalam Injil. Kita bisa bayangkan bagaimana ketika Tuhan Yesus menarik nafas. Ketika dia menarik nafas dalam kondisi yang terpaku. Ketika dia menarik nafas, pasti tubuhnya akan bergerak, ya. Khususnya di bagian dada sampai pinggang itu bergerak. Sementara di belakang, di punggung, itu sudah ada kayu kasar yang harus bergesekan dengan tubuh yang terluka, tubuh yang dicabik-cabik itu. Selama beberapa jam. Taruhlah mungkin Yesus ada di kayu salib selama 3 jam. Selama 3 jam ia tarik nafas, ya, buang nafas, lalu ia harus bergerak atas bawah. Dan luka yang sudah menganga di bagian punggung menambah kepedihan itu, menambah rasa sakit itu. Nah, tapi ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Yesus disalib, ia juga diolok-olok. Ya. Ketika Yesus disalib, ia juga diolok-olok. Maka tadi dikatakan di sana, dia 13 mengatakan apa? Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengupung aku. Mereka mengangangkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Dia 17 dikatakan, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan-gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Dan ayat 19 dikatakan apa? Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tercatat minimal ada 2 olok-olok yang disampaikan orang-orang yang ada di sekeliling Yesus pada saat itu. Ada yang mengatakan, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Orang lain bisa ia tolong, tapi terhadap dirinya sendiri, ia tidak bisa. Lalu mereka juga membuang undi terhadap pakaiannya. Mereka mengatakan, inilah pakaian anak Allah. Ya.
Lalu mereka membuang undi atas pakaiannya. Penderitaan yang sangat luar biasa. Kita di sini pernah sakit gigi, pernah mengalami sakit gigi. Ketika kita sakit gigi lalu ada yang membuat kita jengkel, membuat kita kesal, kira-kira gimana? Makin sakit atau makin bahagia? Makin sembuh tuh gigi atau semakin sakit? Atau kita semakin marah? Saya pernah mengalami sakit gigi ketika ada yang membuat jengkel ya. Itu secara psikis ya. Secara psikis kita itu berasa nggak enak. Ya, sama sekali tidak nyaman. Dan kalau misalnya ada orang yang menjengkelkan itu secara psikis bisa buat marah gitu ya. Ini bisa bayangkan bagaimana Tuhan Yesus ketika ia sedang mengalami kesakitan, ia sedang mengalami penderitaan akibat luka yang sudah banyak di tubuhnya, ditambah dengan dia disalibkan, lalu ada orang yang mengolok dia. Ada orang-orang yang menghina dia. Ya. Tapi kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus pada saat itu. Ketika banyak orang mengolok dia, ya Bapakku, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, penderitaan fisik, penderitaan batin bersamaan dialami oleh Yesus. Siksaan yang begitu sakit, siksaan yang begitu hebat harus ia tanggung. Demi saya dan Bapak Ibu sekalian. Dalam 4 minggu ini kita belajar bagaimana Tuhan mau mengorbankan dirinya, mau mengorbankan hidupnya bagi kita, dan ia lakukan dengan kasih. Nah, sekarang bagaimana respon kita sebagai orang percaya? Bagaimana respon kita sebagai umat tebusannya? Kita yang sudah ditebus oleh darah dan tubuhnya. Apakah yang menjadi respon kita terhadap pengorbanan Yesus di kayu salib? Apakah kita tetap bermain-main dengan kehidupan iman kita? Ketika kita bermain-main, saya anggap kita sebagai orang yang tidak tahu diri. Orang yang tidak tahu berterima kasih terhadap apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan apakah persoalan yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi membuat kita lemah, membuat kita menjauh dari Tuhan? Saya mau katakan, ketika kita mengalaminya, ingatlah Yesus yang terlebih dahulu menderita, bahkan lebih menderita dari kita saat ini.
Apakah kita ketika sudah menerima berkat kasih karunia yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kita menganggapnya sebagai sebuah histori, sebuah sejarah? Oh, itu adalah sebuah sejarah. Saya mau katakan kita juga menjadi orang yang tidak tahu diri, karena ia melakukannya demi kita. Ia melakukannya untuk keselamatan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita tetap memandang Yesus sebagai teladan iman kita, sebagai teladan cara hidup kita, sebagai teladan untuk membentuk karakter kita menjadi karakter seperti Kristus. Karena ia terlebih dahulu melakukannya bagi kita. Ia terlebih dahulu mengasihi kita. Ia terlebih dahulu berkorban bagi kita. Jangan pernah sia-siakan pengorbanan Kristus. Jangan pernah sia-siakan darah dan tubuh yang tercurah, yang tercabik untuk menebus hidup kita hingga saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan Yesus, di minggu perenungan ini, sebelum nanti hari Jumat, ya, kita memperingati hari di mana kita dimerdekakan dari dosa-dosa kita. Kita dimerdekakan dari hukuman Allah. Kita dimerdekakan dari kuasa si iblis yang ingin memisahkan kita dari Allah. Mari hidup dan menghidupi kasih karunia Tuhan, korban penebusan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Haleluya. Ini firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada saat ini untuk sama-sama kita belajar, ya, dari seluruh penderitaan Yesus. Kita memaknai kembali, kita merenungkan kembali bagaimana pengorbanan Kristus yang begitu besar. Yang mengorbankan hidupnya, bahkan mengorbankan nyawanya bagi kita semua. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita, tundukkan hati kita, kita berdoa. Terima kasih. Terima kasih. Bersyukur untuk kasih-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Bersyukur untuk ketaatan yang Engkau teladankan bagi kami, memikul salib, ketaatan untuk melakukan kehendak Bapa di atas kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau telah membuktikan kasih-Mu. Engkau telah membuktikan cinta-Mu bagi kami lewat karya salib-Mu. Ya Tuhan, kami yang berdosa ini, kami yang seharusnya dihukum, telah Engkau perdamaikan melalui darah-Mu yang kudus, melalui karya penebusan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami. Kiranya Roh Kudus yang selalu membimbing hidup kami untuk tetap taat seperti Engkau taat ya Tuhan. Supaya kami tetap memikul salib kami sampai akhir hidup kami. Selama-lamanya kami mau mengiring Yesus. Selama-lamanya kami mengiring Engkau ya Allah.
dan kami mau taat seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Adalah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, tertanam dalam hati kami, bertumbuh dalam hati kami, dan kami menghasilkan buah-buah yang dapat dinikmati orang, sehingga banyak orang juga yang dimenangkan melalui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Amin.